Bayangkan bro, negeri yang selama ini disebut sebagai benteng terkuat di Timur Tengah, dalam hitungan menit luluh lantak. 66 rudal balistik Iran yang di-upgrade Rusia menembus Iron Dome Israel, menghancurkan markas pertahanan mereka, dan menewaskan ratusan tentara. Dunia pun terdiam menyaksikan api neraka yang menyelimuti Tel Aviv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, salam kenal dari aku bro. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita panas dan terbaru tentang konflik di Timur Tengah. Yang berkenan tekan tombol like dan subscribe. Jika punya hutang, saya doakan semoga Allah segera memudahkan untuk bisa melunaskan hutangnya. Amin. Oke bro, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Malam di Tel Aviv awalnya terasa biasa saja. Lampu-lampu kota masih berkilauan, jalanan masih dipenuhi orang-orang yang pulang kerja, dan sebagian keluarga masih duduk bersama menikmati makan malam. Tidak ada yang menyangka, hanya dalam hitungan menit, langit cerah itu akan berubah jadi lautan api. Di markas besar pertahanan Israel juga suasana tampak normal. Para jenderal masih duduk mengelilingi meja besar, sibuk membicarakan strategi untuk operasi militer berikutnya. Di layar digital besar terpampang peta wilayah Gaza dengan garis-garis merah yang menunjukkan target baru. Beberapa perwira muda terlihat bolak-balik membawa dokumen. Semua berjalan seperti biasa, penuh kesibukan, penuh perhitungan. Namun bro, di kejauhan, di luar batas radar mereka, sesuatu sedang meluncur dengan kecepatan tinggi. Rudal balistik Iran yang baru saja di-upgrade Rusia tengah mengarah tepat ke jantung Tel Aviv. Jumlahnya bukan satu, bukan dua, tapi 66 rudal yang dilepaskan hampir bersamaan. Awalnya sistem Iron Dome Israel langsung aktif. Alarm berbunyi melengking, lampu sirine berkedip-kedip, dan suara komputer memberi peringatan, incoming missile detected. Semua perwira sontak berdiri, wajah mereka berubah tegang. Seorang jenderal langsung berteriak, aktifkan pertahanan, tembak jatuh mereka. Operator-operator Iron Dome dengan cepat mengunci target. Puluhan roket pencegah ditembakkan ke udara. Langit malam penuh dengan jejak api yang menari. Dari jauh tampak seperti kembang api, tapi ini bukan pesta. Ini adalah pertaruhan hidup mati. Namun inilah yang bikin dunia kaget bro. Rudal-rudal Iran itu bukan rudal biasa. Rusia sudah memberi sentuhan teknologi canggih, membuat mereka mampu menipu radar, bergerak zigzag, bahkan ada yang meluncur rendah mendekati tanah. Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Israel gagal total. Hanya beberapa rudal yang berhasil dihancurkan di udara, sisanya meluncur bebas, menembus pertahanan, dan mengarah langsung ke pusat komando Israel. Detik-detik berikutnya benar-benar kayak adegan film kiamat. Rudal pertama menghantam atap markas besar pertahanan. Boom! Ledakannya mengguncang seluruh kawasan. Layar digital di ruang komando pecah berkeping-keping, kursi dan meja terlempar, para perwira berteriak kaget. Seorang perwira muda yang baru saja hendak berlari keluar mendadak terpental, tubuhnya tertimpa reruntuhan beton, jeritannya tertelan debu dan asap. Jenderal yang tadi memimpin rapat kini terkapar, darah mengalir di wajahnya. Sistem komunikasi langsung padam, semua saluran radio mati, telepon militer tidak berfungsi. Dalam sekejap, markas yang biasanya jadi pusat otak pertahanan berubah jadi kuburan raksasa. Sementara itu, di luar gedung, tentara-tentara Israel berlarian panik. Mereka berteriak-teriak mencari perlindungan. Suara sirine masih meraung, tapi hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ledakan rudal terlalu dekat, terlalu cepat. Warga sipil di sekitar Tel Aviv juga ikut panik. Banyak yang terbangun dari tidur karena dentuman keras. Dari jendela apartemen, mereka melihat api besar membumbung tinggi di langit, disertai asap hitam yang menutupi cahaya bulan. Anak-anak menangis, orang tua berteriak ketakutan, dan sebagian berusaha lari ke bunker bawah tanah. Namun bro, bunker pun tak lagi aman. Getaran ledakan membuat pintu baja bergetar hebat.
beberapa bahkan retak. Ledakan pertama itu baru awal. Masih ada puluhan rudal lain yang sudah mengunci target di seluruh kawasan Tel Aviv. Di studio televisi lokal, siaran berita langsung terhenti. Presenter yang sedang membaca laporan tiba-tiba menoleh ke belakang saat lampu di ruangannya berkedip. Kamera sempat merekam wajah paniknya sebelum layar televisi mendadak gelap. Dunia pun mulai menyadari ada yang salah. CNN, Al Jazeera, hingga BBC melaporkan breaking news. Serangan besar menghantam Tel Aviv. Sistem pertahanan Iron Dome gagal menahan rudal Iran. Suasana makin mencekam ketika kabar masuk bahwa pusat komando Israel benar-benar hancur. Para jurnalis menyebutnya sebagai malam tergelap dalam sejarah Israel modern. Di balik semua itu, satu hal jelas, serangan pertama ini sukses besar. Iran dan Rusia berhasil menunjukkan bahwa teknologi mereka bisa menembus pertahanan Israel. Bagi dunia Arab, ini bukan sekedar ledakan. Ini adalah simbol bahwa Israel bisa dilumpuhkan. Dan bro, itulah momen ketika dunia sadar, benteng yang selama ini dianggap tak tergoyahkan ternyata bisa runtuh hanya dalam beberapa menit. Ledakan pertama yang menghantam markas besar pertahanan Israel seakan belum cukup untuk membuat Tel Aviv bergetar. Baru saja debu dari reruntuhan mulai menutupi udara, rudal kedua sudah meluncur dengan kecepatan mengerikan. Suaranya meraung seperti monster besi dari langit. Kali ini targetnya lebih mengerikan, bro. Barak Selatan, tempat ratusan prajurit muda Israel sedang tidur. Mereka sama sekali tidak menyabari apa yang akan terjadi. Di dalam barak, suasana begitu tenang. Ratusan ranjang berjajar rapi. Sebagian tentara terlelap masih mengenakan seragam, sebagian lain hanya berbalut kaos. Ada yang sedang bermimpi pulang ke rumah, ada yang menulis catatan kecil sebelum tidur, dan ada juga yang menempelkan foto keluarga di dekat tempat tidur. Tidak ada yang menyangka dalam hitungan detik, hidup mereka akan berubah selamanya. Tiba-tiba, suara sirine meraung lagi. Namun bagi para tentara muda itu, sirine bukanlah hal baru. Hampir setiap hari mereka mendengarnya. Beberapa bangkit setengah hati mengira ini hanya latihan atau alarm palsu. Tenang saja, besok juga kita ketawa lagi, ucap seorang tentara muda kepada rekannya. Tapi kata-kata itu tidak pernah selesai karena Boom, my mem! Rudal kedua menghantam tepat di tengah barak. Ledakan besar membuat dinding beton runtuh seketika. Atap baja bergetar lalu ambrol menimpa ranjang-ranjang. Api langsung menjalar, membakar tirai, kasur, dan tubuh-tubuh yang tidak sempat berlari. Jeritan memenuhi udara. Tolong, ada yang tertimpa. Tolong angkat ini. Suara panik bercampur dengan batuk akibat asap tebal. Beberapa tentara yang masih hidup berusaha menyeret rekan mereka yang terluka. Tapi langkah mereka tersandung puing dan kobaran api. Seorang prajurit muda mencoba menarik kawannya dari bawah ranjang besi yang terjepit, tapi tangannya penuh darah. "Bertahan, aku nggak akan ninggalin kau," teriaknya meski air matanya bercucuran. Di luar barak, tentara yang selamat mulai berlarian menuju lapangan terbuka. Mereka berusaha mencari tempat aman, namun pemandangan yang mereka lihat justru lebih mengerikan. Potongan tubuh berserakan, dinding-dinding hangus, dan suara ledakan kecil masih terdengar dari amunisi yang ikut terbakar. Beberapa mobil militer terbakar, ban meleleh, tangki bahan bakar meledak membuat api semakin besar. Bau mesiu bercampur dengan bau daging terbakar menyelimuti udara. Ratusan prajurit berlarian tanpa arah, ada yang masih setengah sadar karena gegar otak, ada yang berlumuran darah, ada juga yang berteriak histeris mencari teman sekamarnya. "David, David, kau di mana?" teriak seorang prajurit, tapi jawabannya hanya suara gemuruh api yang semakin membesar. Sementara itu, di pusat kontrol kecil di dekat barak, seorang komandan lapangan mencoba menghubungi markas pusat. Ia memegang radio dengan tangan gemetar. "Halo, markas! Halo! Kami diserang! Barak Selatan hancur! Kami butuh bantuan segera!" Namun radio hanya mengeluarkan suara berderak. Tidak ada jawaban. Sistem komunikasi masih lumpuh sejak serangan pertama. Ketika situasi semakin kacau, rudal-rudal berikutnya terlihat meluncur di langit. Cahaya oranye membelah kegelapan malam.
Para prajurit yang masih hidup hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mereka sadar serangan ini belum selesai. Warga sipil yang tinggal tidak jauh dari barak juga terkena dampak. Ledakan membuat kaca-kaca rumah pecah, atap beterbangan, dan dinding retak. Banyak keluarga yang keluar rumah dalam keadaan panik, membawa anak-anak kecil yang menangis ketakutan. "Ya Tuhan, lindungi kami!" teriak seorang ibu sambil memeluk bayinya. Ambulans mulai berdatangan, tapi jumlah korban terlalu banyak. Suara sirine medis bercampur dengan tangisan. Petugas medis berlarian sambil membawa tandu, namun mereka juga kewalahan karena ledakan terus terjadi. Seorang dokter militer sempat berteriak, "Kita nggak punya cukup peralatan, bawa mereka yang masih bisa diselamatkan dulu." Kalimat itu semakin menambah kepanikan. Bagaimana dengan yang tertinggal di reruntuhan? Malam itu Tel Aviv benar-benar berubah jadi kota mayat. Barak selatan yang seharusnya jadi tempat istirahat para prajurit muda berubah jadi neraka dunia. Tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi tawa atau candaan tentara muda yang bermimpi jadi pahlawan. Yang tersisa hanya jeritan, darah, dan api. Dan bro, ini baru rudal kedua. Masih ada puluhan rudal lain yang belum mendarat. Gelombang serangan Iran jelas belum berakhir. Israel belum tahu bahwa mimpi buruk yang lebih besar masih menunggu di depan. Ledakan kedua yang meluluh lantahkan Barak Selatan belum juga reda ketika rudal berikutnya meluncur menukik tajam. Dentumannya seperti guntur yang menghantam dari jarak dekat, membuat jantung setiap orang yang masih hidup berdegup tak karuan. Para prajurit yang berlarian di lapangan terbuka sempat menoleh ke langit. Cahaya api rudal itu semakin besar, semakin dekat, dan semakin mengerikan. Beberapa sempat berteriak, "Tiarap!" Sebelum akhirnya, PUM! Kali ini, rudal menghantam pusat generator listrik di pangkalan militer. Seketika, seluruh area berguncang. Ledakan besar itu memicu percikan api raksasa yang melahap kabel-kabel listrik, panel kontrol, dan menara distribusi energi. Gelombang panas menyapu tubuh para tentara, membuat mereka terjatuh sambil menutupi wajah. Lampu-lampu di seluruh kompleks mati total. Pangkalan militer berubah jadi kegelapan yang hanya diterangi cahaya dari kobaran api. Tidak ada lagi sistem pendingin, tidak ada lampu darurat, tidak ada komunikasi. Israel kehilangan salah satu jantung energi pangkalan terbesarnya. Dan bro, tragedi tidak berhenti di situ. Api yang menjalar dari generator dengan cepat merambat ke gudang persenjataan. Suara desis terdengar dari dalam gudang, diikuti letupan kecil. Tentara-tentara yang menyadari bahaya itu langsung panik. "Lari! Gudang amunisi terbakar! Cepat keluar!" Belum sempat semua melarikan diri, gudang itu meledak. Ledakan pertamanya sudah cukup besar, tapi ternyata itu baru awal. Peluru artileri, granat, dan roket yang tersimpan di sana ikut terbakar satu persatu, memicu rentetan ledakan beruntun. Duar! 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 Ledakan-ledakan itu bagaikan pesta kembang api raksasa, tapi dengan aura neraka. Bola-bola api memancar ke langit, kaca-kaca gedung pecah, dan tanah bergetar seolah ada gempa bumi. Tentara yang berlari di lapangan ikut terhempas ke udara. Beberapa tubuh mereka terlempar puluhan meter sebelum jatuh tak bernyawa. Korban makin banyak. Data awal menyebutkan lebih dari 450 tentara IDF tewas seketika. Banyak di antaranya yang bahkan belum sempat mengangkat senjata. Ratusan lainnya terluka parah, sebagian tubuhnya terbakar, sebagian tertimpa reruntuhan beton. Pemandangan di dalam pangkalan militer benar-benar bikin merinding. Teriakan minta tolong bergema di antara asap pekat. Tentara yang masih hidup mencoba mencari rekan-rekan mereka di reruntuhan. Ada yang menggali dengan tangan kosong meski jari-jarinya berdarah. Ada yang menangis keras sambil memanggil nama sahabatnya. "Eli! Bangun Eli! Jangan tinggalin aku!" teriak seorang prajurit muda sambil mengguncang tubuh rekannya yang sudah tak bergerak. Namun, semakin banyak yang sadar, usaha mereka sia-sia. Kobaran api terlalu besar, asap terlalu pekat, dan ledakan beruntun terus terjadi. Bahkan para petugas medis yang mencoba masuk untuk menolong tidak bisa mendekat karena panasnya api. Sementara itu, di luar pangkalan, warga sipil ikut terkena dampak. Ledakan dari gudang senjata membuat rumah-rumah di radius beberapa kilometer hancur. Jendela pecah,
atap beterbangan, dan tembok runtuh. Banyak keluarga yang tertimpa reruntuhan rumah. Anak-anak menangis histeris. Orang tua berusaha menyelamatkan mereka sambil berlarian di jalanan yang dipenuhi asap dan debu. Suara ambulans mulai memenuhi jalanan Tel Aviv, tapi mereka tidak bisa mendekati lokasi utama karena ledakan masih berlangsung. Petugas pemadam kebakaran kewalahan. Selang air mereka tidak mampu menahan api yang sudah menjalar ke seluruh kompleks militer. Dari udara, pemandangan Tel Aviv malam itu mengerikan. Api besar membumbung tinggi, disertai asap hitam pekat yang menutupi sebagian besar langit kota. Dari kejauhan, cahaya ledakan terlihat seperti kilatan petir yang tak henti-hentinya menyambar. Dunia yang menonton siaran televisi langsung terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kekacauan itu. Kerugian pun tidak main-main, diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Namun lebih dari angka, yang paling parah adalah dampak psikologisnya. Israel, yang selama ini membanggakan militernya sebagai yang terkuat di Timur Tengah, tiba-tiba lumpuh dalam satu malam. Jet-jet tempurnya tidak bisa mengudara karena hanggar terbakar. Tank-tanknya hancur di garasi, sistem komunikasi terputus, dan ribuan tentara kehilangan semangat juang setelah melihat begitu banyak rekan mereka tewas. Malam itu, Tel Aviv benar-benar jadi neraka dunia. Bukan hanya pangkalan militer yang terbakar, tapi juga kepercayaan rakyat Israel terhadap kekuatan negaranya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, mereka melihat sendiri betapa rapuhnya benteng pertahanan yang selama ini mereka banggakan. Dan bro, di tengah kobaran api itu, dunia sadar, serangan ini bukan akhir, tapi justru awal dari badai yang lebih besar. Israel memasuki fase paling gelap dalam sejarahnya. Serangan kilat Iran dengan rudal hipersonik dan drone-drone kamikaze telah meluluh lantakkan jantung pertahanan negeri itu. Di Tel Aviv, sirine masih meraung tanpa henti, namun banyak orang sudah tidak berlari lagi ke bunker. Mereka tahu serangan itu datang terlalu cepat, terlalu kuat, dan pertahanan udara yang dulu mereka banggakan tak lagi berfungsi. Api berkobar di pangkalan udara Hatzerim, tempat ratusan jet F-35 dan F-16 tersimpan. Hanggar-hanggar baja yang dulu terlihat kokoh, kini hanya tinggal rangka hitam yang dipenuhi reruntuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan tanpa udara? Jerit seorang perwira muda di markas besar militer. Ia melemparkan helmnya ke lantai. Para jenderal di ruangan itu saling berpandangan tanpa jawaban. Telepon-telepon merah berdering, laporan masuk dari berbagai front. Beersheba hancur, Ashkelon terendam api, Haifa kehilangan pelabuhan, dan Yerusalem dibanjiri pengungsi yang panik. Pemerintah di Yerusalem benar-benar lumpuh. Perdana Menteri duduk di ruang bawah tanah Knesset dengan wajah pucat. Tangannya bergetar ketika menandatangani perintah darurat. Ia baru saja menerima panggilan dari Washington. Amerika menekan dengan keras, jika Israel runtuh, kawasan akan jatuh ke tangan musuh. Gunakan opsi nuklir sebelum terlambat. Namun para jenderal tahu, menggunakan senjata nuklir berarti menyalakan api kiamat. Iran mungkin akan membalas dengan lebih dahsyat, Rusia dan Cina akan ikut campur, dan dunia akan tenggelam dalam perang global. Tuan Perdana Menteri, kata Kepala Staf IDF dengan suara berat, jika kita menekan tombol itu, bukan hanya Israel yang hancur, dunia pun ikut binasa. Apakah Anda siap mencatat sejarah sebagai pemimpin yang memulai kiamat? Ruangan hening, hanya terdengar suara napas berat dan desahan penuh kecemasan. Di luar gedung pemerintahan, rakyat Israel menangis. Rumah sakit penuh dengan korban luka bakar dan reruntuhan bangunan. Dokter bekerja tanpa henti, sementara generator listrik cadangan mulai kehabisan bahan bakar. Di jalan-jalan, orang-orang menjerit mencari keluarganya yang hilang. "Sira, di mana anakku?" teriak seorang ibu di antara reruntuhan apartemen di Tel Aviv. Suaranya parau bercampur debu. Tentara yang mendengar hanya bisa menunduk, tak kuasa menjawab. Kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka runtuh. Media lokal menyiarkan wajah-wajah pucat para menteri yang tampak kebingungan, memberi janji kosong bahwa Israel akan bangkit kembali.
Namun di komentar siaran langsung, warga menuliskan amarah. Kalian gagal melindungi kami, dan kami dijual demi ambisi politik. Demonstrasi kecil mulai muncul. Meski di bawah dentuman rudal, orang-orang tetap berani turun ke jalan sambil membawa poster bertuliskan, "Kami tak ingin mati sia-sia." Panik nasional itu menyebar hingga ke desa-desa terpencil. Di Galilea, keluarga-keluarga mengungsi ke gua-gua. Di Negev, pengungsi berjalan kaki di tengah gurun, mencari air dan perlindungan. Semua jalan keluar dari Israel dipenuhi antrean kendaraan. Bandara Ben Gurion sudah rata dengan tanah, sehingga ribuan orang mencoba menyeberang ke Yordania lewat jalur darat. Perbatasan menjadi lautan manusia. Orang-orang berdesakan sambil membawa koper kecil, bayi dalam gendongan, dan wajah penuh keputusasaan. Sementara itu, para analis internasional menyaksikan dengan kengerian. Televisi-televisi dunia menayangkan Israel yang terbakar. Judul-judul besar muncul, negara tak terkalahkan kini berlutut. Para diplomat di PBB saling berdebat, sebagian menyerukan gencatan senjata, sebagian lain khawatir bahwa konflik ini akan menyeret seluruh dunia ke dalam jurang perang. Di ruang bawah tanah markas Mossad, agen-agen elit juga kehilangan arah. Mereka terbiasa menyerang, memburu, membunuh musuh di luar negeri. Tapi kini, tanah mereka sendiri jadi medan perang. Kita selalu percaya Israel adalah benteng terakhir Yahudi, kata seorang agen senior dengan mata merah. Tapi sekarang, lihatlah, benteng ini runtuh hanya dalam hitungan hari. Panik itu berubah menjadi ketakutan kolektif. Anak-anak bersembunyi di lorong gelap. Orang tua merintih karena tak mampu lagi lari, dan pemuda-pemuda mulai kehilangan harapan. Banyak yang berbisik, mungkin ini memang akhir zaman. Israel berdiri di tepi jurang, dan di jurang itu yang terdengar hanya tangisan rakyatnya, jeritan pemimpin yang kebingungan, dan suara api yang melahap sisa-sisa kekuatan militer mereka. Di Gaza yang porak-poranda, asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang rata dengan tanah akibat serangan Israel berbulan-bulan sebelumnya. Namun hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, bukan tangisan pilu yang terdengar, melainkan bisikan doa dan harapan. Orang-orang Palestina berkumpul di jalan-jalan, di masjid-masjid yang tinggal setengah berdiri, di puing-puing rumah mereka, menatap ke langit yang masih berwarna merah oleh kilatan perang. Ya Allah, jadikan ini awal kemenangan kami, ucap seorang pemuda Palestina dengan suara serak. Namanya Khalid, seorang yatim yang kehilangan ayah dan ibunya akibat bombardir tahun lalu. Di sampingnya, puluhan pemuda lain mengangkat tangan ke langit, air mata mengalir di wajah mereka. Mereka tahu penderitaan belum berakhir, tapi di hati mereka kini tumbuh keyakinan bahwa Israel tidak lagi tak terkalahkan. Di tepi barat, suasana serupa terjadi. Warga yang selama ini hidup di bawah penjajahan dan pos pemeriksaan militer mulai berani menyalakan lilin di malam hari, seakan merayakan datangnya cahaya baru. Ini belum kemerdekaan, kata seorang kakek tua bernama Habu Fathi sambil menggenggam tangan cucunya. Tapi ini tanda bahwa kemerdekaan sudah mendekat. Cucu kecilnya menatap dengan mata berbinar, meski ia belum mengerti sepenuhnya apa arti kata kemerdekaan. Berita kehancuran Israel menyebar cepat ke seluruh dunia. Dari kamp pengungsi di Lebanon, ribuan orang turun ke jalan sambil membawa bendera Palestina. Dari Yaman, puluhan ribu massa berteriak dalam demonstrasi besar. Al-Quds akan bebas. Dari Turki hingga Pakistan, dari Indonesia hingga Afrika Selatan, dunia Islam bersatu dalam doa dan dukungan. Bahkan di negara-negara barat, ribuan orang berbondong-bondong melakukan aksi solidaritas. Dulu kami dianggap teroris. Kini dunia melihat kami sebagai pejuang, kata seorang aktivis muda di Ramallah dengan wajah penuh semangat. Ia memegang telepon genggamnya, memperlihatkan berita utama dari televisi internasional yang menampilkan sidang darurat PBB. Lebih dari 80% negara anggota PBB kini mendukung pengakuan penuh atas Palestina sebagai negara merdeka.
Sorak-sorai pun menggema di kafe-kafe kecil, di tenda-tenda pengungsian, hingga di jalan-jalan sempit Gaza yang penuh reruntuhan. Suasana haru itu bercampur dengan doa. Di Masjid Al-Aqsa, ribuan jamaah sujud syukur meski suara dentuman perang masih sesekali terdengar dari kejauhan. Seorang imam dengan suara bergetar berkata dalam khutbahnya, "Saudaraku, bertahanlah. Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Ketika yang kuat jatuh, yang tertindas akan bangkit. Inilah janjinya." Jamaah menangis, ada yang saling berpelukan, ada pula yang hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Di sebuah lorong sempit Gaza, seorang ibu bernama Maryam memeluk anak bungsunya yang berusia 5 tahun. Anak itu bertanya polos, "Ibu, apakah kita sudah merdeka?" Maryam tersenyum pahit, air matanya jatuh di pipi anaknya. "Belum, nak. Tapi sebentar lagi, sangat sebentar lagi." Euforia itu tidak hanya bersifat emosional, tapi juga strategis. Kelompok-kelompok perlawanan di Palestina mulai melakukan konsolidasi. Mereka tahu ini saatnya menyatukan kekuatan, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bergerak menuju pembebasan penuh. Kita harus bersatu. Hamas, Fatah, Jihad Islam, semua faksi. Tak ada lagi perpecahan. Musuh kita runtuh dan dunia ada di pihak kita, ujar seorang komandan di sebuah ruangan bawah tanah. Suasana hening, lalu terdengar suara serempak, "Allahu Akbar." Sementara itu, di negara-negara besar dunia, media internasional menayangkan wajah Palestina dengan cara berbeda. Jika dulu berita selalu menampilkan kehancuran dan korban jiwa, kini kamera televisi menangkap senyum, doa, dan bendera Palestina yang berkibar di angin malam. Dunia melihat bukan hanya penderitaan, tetapi juga kebangkitan. Gelombang dukungan ini memberi semangat baru. Di setiap jalan Gaza, meski penuh reruntuhan, anak-anak mulai melukis di tembok-tembok yang masih berdiri. Mereka menggambar bendera Palestina, Masjid Al-Aqsa, dan tulisan sederhana, Hurriyah, kebebasan. Mereka tersenyum, seakan-akan kertas kosong kehidupan mereka yang dulu hanya dipenuhi darah, kini mulai terisi dengan warna harapan. Hari itu, Palestina merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan selama puluhan tahun. Dunia berada di belakang mereka, dan Israel sedang runtuh. Harapan itu masih rapuh, tetapi cukup kuat untuk menyalakan bara yang akan menjadi api kemenangan. Langit Timur Tengah malam itu masih merah menyala, seolah api neraka turun ke bumi. Asap tebal dari puing-puing Tel Aviv membubung tinggi, membuat kota yang biasanya gemerlap cahaya kini gelap gulita. Dunia terdiam menatap layar televisi dan siaran langsung di media sosial. Israel yang selama ini digadang-gadang sebagai negara dengan pertahanan paling canggih, kini tampak seperti raksasa yang lumpuh. Namun, ketenangan yang muncul dari kehancuran Israel itu tak berlangsung lama. Armada kapal induk Amerika Serikat sudah memasuki Laut Tengah. Radar militer di Turki dan Siprus mendeteksi puluhan jet tempur F-35 milik NATO mulai mengudara. Terbang melintasi langit malam, suara mesin jet terdengar seperti raungan hewan buas yang sedang menunggu perintah untuk menerkam. Apakah Amerika benar-benar akan menyerang balik Iran? Tanya seorang presenter berita internasional dengan nada bergetar. Di layar kaca, gambar satelit menunjukkan pergerakan kapal-kapal perang raksasa yang membentuk formasi tempur. Sementara itu di Moskow, berita beredar bahwa Rusia juga sudah menyiagakan pasukan cadangan dan menggerakkan rudal-rudal jarak jauhnya. Dunia seperti berada di detik-detik menuju kiamat. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mencoba menunjukkan wibawa dengan menggelar konferensi pers darurat. Seorang jenderal dengan wajah penuh amarah berdiri di depan mikrofon. Suaranya bergetar, matanya merah karena kelelahan. "Kami akan menghancurkan Iran, Gaza, bahkan seluruh Arab jika perlu," teriaknya lantang. Tapi rakyat yang mendengar hanya bisa menangis. Janji-janji itu terdengar kosong, tanpa makna. Mereka tahu militernya lumpuh, jet-jet tempurnya terbakar di hanggar, dan tank-tanknya hanya jadi besi tua di bawah reruntuhan. Di jalan-jalan Israel, kepanikan semakin menjadi. Ribuan orang berbondong-bondong keluar dari rumah mereka. Sebagian berlari ke arah perbatasan.
Sebagian lagi menumpuk di stasiun bawah tanah untuk mencari tempat perlindungan. Tangisan anak-anak bercampur dengan jeritan orang dewasa. Sirene darurat terus berbunyi, menambah suasana mencekam. "Apakah ini akhir bagi kita?" tanya seorang ibu muda sambil memeluk kedua anaknya di sebuah lorong gelap. Di sampingnya, seorang pria tua menggeleng dengan wajah putus asa. Bukan hanya bagi kita, mungkin bagi dunia. Dari sisi lain, di negara-negara Arab, suasana justru berbanding terbalik. Jalanan dipenuhi massa yang berteriak takbir. Bendera Palestina berkibar di udara. Doa dan harapan mengalir tanpa henti. Allahu Akbar, kemenangan sudah dekat, teriak seorang ulama di Kairo, disambut sorakan ribuan orang. Di Kairo, Beirut, bahkan sampai ke Jakarta, massa turun ke jalan menunjukkan solidaritas. Namun euforia itu bercampur dengan ketegangan global. Banyak analis khawatir Israel yang putus asa akan nekat menggunakan senjata nuklir kecil. Amerika sendiri, meski mendesak Israel menyiapkan opsi nuklir, juga sadar bahwa langkah itu bisa mempercepat kiamat dunia. Jika Israel meluncurkan satu bom nuklir, maka Rusia akan merespon, dan Perang Dunia Ketiga tidak bisa dihindari, ujar seorang pakar militer dalam wawancara televisi. Kata-kata itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar langsung merinding. Di New York, sidang darurat PBB digelar hingga larut malam. Perwakilan negara-negara besar saling tuding dan adu argumen. Delegasi Musia menegaskan bahwa Iran berhak membela diri setelah puluhan tahun ditekan Israel. Sementara Amerika Serikat menuduh Iran memicu perang dunia. Di tengah hiruk-pikuk itu, perwakilan Palestina hanya berkata dengan suara lantang, "Kami tidak ingin perang dunia, kami hanya ingin hidup merdeka di tanah kami sendiri." Kata-kata itu membuat ruangan mendadak hening, lalu tepuk tangan membahana dari mayoritas anggota sidang. Namun, di balik panggung diplomasi, mesin-mesin perang sudah bergerak. Armada kapal perang AS semakin mendekati pantai Lebanon, pasukan Rusia dikabarkan siaga penuh di Suriah. Iran sendiri memperingatkan bahwa jika Israel berani meluncurkan rudal balasan, Teheran tidak akan segan menghantam pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan. Dunia benar-benar berada di tepi jurang. Media-media menyebut situasi ini sebagai malam paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Orang-orang di seluruh dunia menahan nafas, berdoa agar satu peluru pun tidak ditembakkan, karena satu peluru itu bisa menjadi awal dari kehancuran seluruh planet. Di Gaza, seorang pemuda Palestina menatap langit malam yang gelap, masih dipenuhi asap dan bau mesiu. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan dunia hancur. Jadikan ini bukan kiamat tapi awal kebangkitan umat." Doa itu menggema, seakan menguatkan hati jutaan orang yang sedang menunggu. Dunia terdiam, menanti babak selanjutnya dari sejarah paling mencekam di abad ini. Wah, bener-bener mencekam, bro. Israel yang selama ini digadang-gadang jadi benteng terkuat Timur Tengah, ternyata bisa hancur dalam sekejap. Nah, menurut kalian, apa langkah selanjutnya Israel? Apakah mereka bakal nekat pakai senjata nuklir atau justru makin terpuruk karena tekanan internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi kalian pasti bikin makin seru. Jangan lupa klik like dan subscribe, biar channel ini makin semangat menyajikan kabar panas dari Timur Tengah. Sampai jumpa di video berikutnya, bro. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.